Selamat datang Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis real lanjut MA5032. Mari kita akan melanjutkan tentang konstruksi bilangan real. Nah, yang pertama adalah definisi dari lapangan. Himpunan L yang dilengkapi dengan dua buah operasi penjumlahan dan perkalian disebut lapangan jika memenuhi sifat-sifat ini ya, tertutup terhadap penjumlahan, tertutup terhadap perkalian, membentuk grup Abel untuk terhadap penjumlahan, terhadap perkalian kalau dikurangi nolnya. Dan untuk setiap X, Y, Z anggota L berlaku dia nanti sifat distributif. Nah, pada akhir sekarang saya akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan cut atau potongan. Sebuah cut adalah subhimpunan C dari Q dari bilangan rasional. Jadi cut itu adalah subhimpunan dari bilangan rasional yang memenuhi dia tidak kosong. Jika S anggota cut dan T itu lebih kecil dari S, maka T itu anggota cut. Jadi di kiri dari suatu anggota cut, maka di kirinya selalu anggota cut. Oke ya. Yang berikutnya, jika saya punya cut, S-nya anggota cut, maka ada U anggota C sehingga U-nya itu lebih besar dari S. Jadi kalau saya punya S-nya anggota C, cut, maka saya ada yang di kanannya yang masih merupakan cut-nya. Oke ya. Dan ini bukan sesuatu hal yang mengherankan karena kalau kita ingat misalkan bilangan rasional yang lebih kecil dari 1, bilangan rasional yang lebih kecil dari 0 contohnya, bilangan rasional yang lebih kecil dari 0. Sebutkan bilangan rasional yang lebih bilangan rasional negatif. Misalkan saya ambil min 0,15, maka selalu ada bilangan di kanannya yang masih bilangan rasional negatif. Apakah ada selalu kemudian di kanannya? Selalu terus ada. Nah, ini yang kita wakilkan dengan sifat ketiga ini. Kalau saya punya bilangan S yang anggota cut, maka ada di kanannya. Tidak selalu di anggota cut yang di kanannya, tapi ada yang adalah anggota cut. Nah, yang keempat ini terdapat X anggota Q, sehingga X-nya ini lebih kecil dari C untuk setiap C anggota cut. Jadi artinya ada bilangan rasional yang bukan anggota cut. Biasanya kita sifat 1 dan 4 pada buku-buku lain ini digabungkan menjadi C-nya itu tidak kosong dan bukan bilangan rasional. Bukan seluruh bilangan rasional. Cut ini nanti pada akhirnya dapat dibayangkan sebagai setengah garis, yaitu ini ya. Kalau saya punya cut, maka di kirinya itu selalu adalah anggota cut juga. Kalau saya punya anggota cut, maka ada di kanannya yang anggota cut. Ada ya, bukan selalu yang di kanannya cut, tapi ada. Jadi untuk membuktikan cut, kamu harus membuktikan 4 aturan ini. Ini definisi urutan pada cut. Nanti pada akhirnya saya membuktikan bahwa ini adalah totally ordered set, terurut total. Maka saya harus membuktikan dua hal, yaitu sifat transitif dan aksioma urutan. Nah, akan ditunjukkan urutan ini bersifat transitif. Kalau saya punya A, B, dan C, definisikan dulu ya. Kalau A kurang dari B, artinya A ini subhimpunan murni dari B. A, B, dan C, cut, dan A kurang dari B, B kurang dari C, akan ditunjukkan A-nya itu kurang dari C. Tapi ini artinya A subhimpunan murni dari B, B subhimpunan murni dari C, tentu saja berdasarkan teori himpunan, A-nya itu subhimpunan murni dari C. Sehingga A-nya itu akan kurang dari C. Sehingga saya sudah membuktikan sifat yang pertama itu sifat transitif. Yang kedua, saya harus membuktikan sifat trikotomi dari urutan. Misalkan tidak berlaku A kurang B dan A sama dengan B, akan dibuktikan bahwa A-nya itu akan lebih besar dari B atau B-nya lebih kecil dari A. Nah, caranya gimana? Karena tidak berlaku A kurang dari B dan A sama dengan B, maka terdapat X anggota A sehingga X-nya itu bukan anggota B. Kau bisa bayangkan ya, ini cut A, ini X-nya ada di cut A. Nah, B-nya itu tentunya harus di sebelah kirinya. B-nya itu harus terletak di sebelah kirinya. Tentunya ini akibatnya B-nya lebih kecil dari A. Secara geometris mudah. Secara aljabarnya, ambil sembarang Y anggota B, akan ditunjukkan B-nya itu, Y-nya itu anggota A. Dan tidak boleh sama ya, karena berdasarkan ini. Ambil sembarang Y anggota B, oke. Akibatnya Y-nya ini pasti akan kurang dari X. Kenapa? Karena Y anggota B, tetapi X-nya itu bukan anggota B. Oke ya. Kalau Y-nya anggota B, kalau Y-nya lebih besar dari X, berarti X-nya anggota B. Tapi bukan, akibatnya Y-nya kurang dari X. Sehingga berdasarkan aturan kedua, karena X-nya itu anggota A, maka yang di sebelah kirinya juga adalah anggota cut A. Sehingga Y-nya anggota A. Sehingga kalau saya punya Y anggota B, ambil sembarang Y anggota B, mengakibatkan Y-nya anggota A. Sehingga saya sudah membuktikan B-nya itu adalah subhimpunan murni dari A.
Oke, jadi pada akhirnya urutan pada cut ini adalah terurut total, totally ordered set. Nah, yang berikutnya kita akan membuktikan pada akhirnya bahwa cut-nya ini, koleksi dari cut-nya ini adalah sebuah lapangan. Nah, untuk itu saya akan membuktikan pertama kali operasi penjumlahan pada cut itu tertutup terhadap penjumlahan, udah gitu membentuk grup Abel. Dengan cara yang sama tertutup terhadap perkalian, membentuk grup Abel juga kalau dikurangi nolnya. Kira-kira seperti itu. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa harus saya tunjukkan bahwa A plus B-nya itu juga adalah cut dengan mendefinisikan seperti ini. Oke ya? Oke. Jadi yang cara pertama adalah kalau A plus B-nya itu tidak boleh kosong. Tapi A dan B adalah cut. Karena A dan B adalah cut, dia tidak mungkin kosong. Sehingga penjumlahannya itu juga tidak mungkin kosong. Oke ya, itu jelas. Misalkan S anggota AB, maka kalau saya punya yang sebelah kirinya, saya akan buktikan bahwa sebelah kirinya itu anggota A plus B juga. Akan ditunjukkan T-nya itu anggota A plus B. Karena S anggota A plus B, maka S-nya itu boleh ditulis A plus B untuk suatu A anggota A dan B anggota B. Sudah jelas, maka perhatikan bahwa T min S ini kurang dari 0. Karena apa? Karena dari sini ya, T min S kurang dari 0. Ini manipulasi aljabar. S-nya itu adalah A tambah B. Ini menjadi T min A min B lebih kecil dari 0. Ini jika dan hanya jika T min A lebih kecil dari B. Ini artinya T min A-nya itu anggota T min A-nya itu anggota cut B. T min A-nya itu anggota cut B. Jadi saya punya T-nya itu boleh saya tulis sebagai A ditambah T min A, A-nya anggota cut A, T min A-nya anggota cut B, maka ini berdasarkan definisi definisi penjumlahannya anggota A plus B. Jadi saya dapatkan T-nya anggota A plus B. Jadi kalau saya punya S tambah anggota A plus B, maka di sebelah kirinya juga adalah anggota A plus B. Bagus ya. Yang sifat ketiga, kalau saya punya cut, maka ada unsur di kanannya yang juga adalah anggota cut. Akan dicari Y anggota A plus B sehingga Y-nya ini lebih besar dari X. Karena S anggota A plus B, maka S boleh saya tulis sebagai ini. Selanjutnya karena A anggota A dan B anggota B, maka terdapat U anggota A dan V anggota B, sehingga U lebih besar dari A dan V lebih besar dari B. Ini jadi menggunakan sifat ketiga dari cut, tapi saya aplikasikan pada masing-masing cut A dan masing-masing cut B. Nanti pada akhirnya tinggal saya jumlahkan, yaitu terdapat Y-nya itu adalah apa? U tambah V, dan U tambah V ini anggota A plus B. Sehingga Y-nya ini U tambah V, jangan lupa ini akan lebih besar dari A plus B. Karena U tambah V pasti lebih besar dari A plus B, yang adalah S. Jadi saya dapatkan ada Y anggota A plus B yang lebih besar dari S. Terakhir, berdasarkan sifat cut dari A plus B, saya harus membuktikan bahwa dia bukanlah seluruh bilangan rasional. Terdapat X, jadi ini juga sama ya, sifat keempat diaplikasikan pada masing-masing cut A dan cut B. Sehingga saya punya ini, A kurang dari X dan B kurang dari Y. Nanti yang lebih besar dari yang bukan bilangan rasional yang bukan anggota A plus B tentunya adalah X plus Y. Kamu sudah tahu ya, X plus Y jelas anggota bilangan rasional. Karena X bilangan rasional, Y anggota bilangan rasional, dia karena bilangan rasional merupakan lapangan. Akibatnya untuk setiap S sama dengan A plus B, dia anggota A plus B berlaku S-nya kurang dari S plus Y. Jadi dari sini saya sudah membuktikan bahwa A plus B itu sendiri adalah cut. A plus B itu dengan definisi jumlah seperti ini juga adalah sebuah cut. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan bahwa koleksi cut dia akan membentuk grup komutatif terhadap operasi penjumlahan. Yang pertama, saya harus membuktikan bahwa dia bersifat komutatif. Tapi ini mudah saja karena berdasarkan definisi dari penjumlahan cut, yaitu pada akhirnya penjumlahan cut itu adalah penjumlahan bilangan rasional. Dan karena bilangan rasional itu memenuhi aksioma lapangan, sehingga saya dapatkan dia berlaku sifat komutatif juga. Jadi cut A tambah cut B itu sebenarnya cut B ditambah cut A. Dan cara yang sama kita peroleh sifat asosiatif. Ini sifat yang diwariskan dari sifat asosiatif dari bilangan rasional, sifat lapangan. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa 0 tambah A sama dengan A, 0-nya ini adalah bilangan rasional negatif. Bilangan rasional negatif ya. Jangan lupa cut 0 ini tidak memuat 0 ya. Hati-hati. Jadi untuk membuktikan ini jangan lupa ini dua buah himpunan. Untuk membuktikan saya harus membuktikan dia saling subset. Untuk membuktikan saling subset saya ambil X anggota 0A, saya akan membuktikan bahwa X-nya itu anggota A. Karena X anggota 0A, maka X itu dengan Y ditambah A. Jangan lupa Y-nya itu bilangan rasional negatif. Maka X ini akan lebih kecil dari 0 ditambah A. Padahal 0 tambah A itu dengan A. Sehingga X-nya itu lebih kecil dari A yang anggota A. Jadi X-nya itu tentunya X-nya
sorry, X-nya lebih kecil dari A, sehingga X-nya itu anggota A. Wah, ini kecepatan ya. Ini kecepatan. Oke lah. Oh, ini A-nya anggota A, jadi X-nya anggota A. Oke. Yang lebih kecil pasti anggota A berdasarkan sifat cut itu ya. Sekarang ambil sembarang X anggota A, saya akan membuktikan sebaliknya, saya akan buktikan dia anggota 0 ditambah A. Ini juga trik manipulasi aljabar. Berdasarkan aturan nomor 3, maka dia ada di kanan sehingga X-nya itu kurang dari Y. Oke, saya kurangi, saya dapatkan X min Y-nya itu anggota cut 0. Oke, sehingga saya punya X-nya itu boleh saya tulis sebagai X min Y ditambah Y. X min Y ini anggota cut 0, Y-nya anggota cut A, sehingga ini berdasarkan definisi penjumlahan, ini adalah penjumlahan cut. Jadi anggota penjumlahan cut 0 ditambah A. Jadi X-nya itu anggota 0 tambah A. Jadi saya sudah membuktikan bahwa 0 tambah A itu sama dengan A. Oke ya, selanjutnya akan dibuktikan bahwa ada cut sehingga A ditambah cut itu menjadi cut 0. Cut-nya itu adalah apa yang saya definisikan sebagai min cut A. Min cut A itu adalah apa? Himpunan bilangan rasional, sehingga kalau saya tambahkan dengan A itu lebih kecil dari 0 untuk setiap anggota A. Ya pada akhirnya B-nya ini apa? Lebih kecil dari min A. Ya kira-kira seperti itu ya, pinter-pinternya orang lah. Aljabar aja dapat ditunjukkan bahwa min A itu adalah cut. Coba kamu cek ya. Untuk menunjukkan cut, ingat saya harus menunjukkan 4. Tapi pada akhirnya di sini kamu cukup menunjukkan bahwa dia tidak kosong. Ya, coba kamu pikirkan kenapa. Nah, akan ditunjukkan bahwa A ditambah min A itu sama dengan 0. Membuktikannya, ambil sembarang X anggota ini, maka X itu boleh sampai tulis sebagai ini. Jangan lupa, ini artinya B anggota min A, artinya A tambah B akan lebih kecil dari 0 untuk setiap A anggota A. Jangan lupa, di sini C-nya anggota A, maka X sama dengan C tambah B, ini anggota A, ditambah B, ini pasti lebih kecil dari 0. Akibatnya X ini anggota cut 0. Oke, jadi saya sudah membuktikan bahwa ini subset dari cut 0. Saya tinggal buktikan cut 0 subset dari ini. Kamu coba buktikan untuk arah sebaliknya. Oke ya, jadi dari sini saya sudah membuktikan bahwa operasi penjumlahannya itu koleksi cut itu membentuk grup Abel terhadap operasi penjumlahan. Dan cara yang sama untuk operasi perkalian, saya harus mendefinisikan ini agak ribet sedikit, karena saya harus berurusan dengan ada kemungkinan cut-nya itu bilangan negatif, gitu ya. Jadi, kalau B-nya kurang dari 0, ini pada akhirnya bisa saya identifikasi dengan bilangan rasional negatif, kira-kira seperti itu ya. Ini bilangan rasional positif kali negatif harus negatif. Jadi nanti pada akhirnya supaya tetap A kali B, jadi adalah apa? Ininya harus menjadi positif juga dulu, menjadi ini negatif B. Oke ya, jadi saya mengalihkan sesuatu yang positif berdasarkan ini, mengalihkan sesuatu yang positif, tapi jangan lupa supaya tetap positif, jadi saya kalikan negatif, jadi supaya menjadi tetap A kali B. Dan cara yang sama yang ini, dan cara yang sama yang ini, dan cara yang sama yang ini, saya bisa buktikan bahwa koleksi cut ini tertutup terhadap perkalian. Kamu coba cek, artinya harus kamu cek 4 sifat itu. Yang kedua, kamu bisa cek juga bahwa dia akan merupakan grup Abel. Kalau saya hilangkan cut 1, kalau saya hilangkan cut 0, maka dia akan membentuk grup Abel. Nanti pada akhirnya bahwa saya bisa buktikan juga bahwa koleksi cut-nya ini memenuhi sifat distributif. Kamu cek sendiri ya. Akibatnya koleksi cut ini membentuk sebuah lapangan. Dalam hal ini lapangan yang terurut. Totally ordered field. Oke, lapangan ini nanti yang kita tulis sebagai real. Ini sesuatu yang mengejutkan ya. Jadi bilangan real itu apa? Ya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu adalah dari bilangan rasional. Bilangan rasional ini, cut dari bilangan rasional ini nanti pada akhirnya yang membentuk bilangan real. Tapi bilangan real itu berapa? Tidak nyata. Jadi kita mempelajari bilangan real yang tidak real. Teorema kelengkapan bilangan real lapangan terurut R, ini jangan lupa R-nya ini adalah apa? R-nya ini adalah koleksi dari cut, koleksi dari seluruh cut. Ini memenuhi sifat supremum. Artinya apa? Kalau saya punya R-nya itu terbatas di atas, maka dia pasti punya batas atas terkecil. Oke ya. Misalkan S itu adalah subhimpunan dari R yang terbatas di atas. Jangan lupa R-nya ini adalah
koleksi dari cut. Jadi S-nya ini adalah subhimpunan dari koleksi dari cut yang terbatas di atas. Lalu saya gabungkan. Kau bayangkan ya, cut 1, cut 0, cut 2, cut 3, saya gabungkan nanti pada akhirnya kan sebenarnya cut 3. Kira-kira seperti itu. Jadi ini S bintangnya itu adalah gabungan dari cut A dengan A-nya itu anggota dari koleksi cut. Oke ya, pertama kali saya membuktikan bahwa dianya itu tidak kosong. Oke ya, jelas lah, kan cut itu definisikannya nggak boleh kosong. Kalau nggak boleh kosong, gabungannya pasti nggak akan kosong. Akibatnya S bintang pasti nggak kosong. Oke ya, jadi S bintang tidak kosong, tinggal saya buktikan bahwa dia terbatas di atas. Oke, jangan lupa ini kan sebenarnya gabungan dari cut A ini adalah apa? Menggabungkan dari himpunan, Karena gabungan dari himpunan, tentunya dia pada akhirnya akan berupa cut juga. S bintang ini akan berupa cut juga, tentunya cut yang paling besar, kira-kira seperti itu. Jadi pada akhirnya S bintang juga adalah cut. Jadi S bintangnya tidak kosong, dan karena S bintang adalah gabungan cut, maka S bintang adalah cut. Oke, jadi S bintangnya adalah cut. Oke, jelas bahwa S bintang adalah batas atas bagi S. Oke ya, batas atas bagi S. Kalau tidak jelas, kamu coba sendiri. Akan ditunjukkan bahwa S bintangnya itu adalah supremum dari S. Bagaimana membuktikan bahwa dia adalah supremum dari S? Kalau misalkan saya ambil cut yang lebih kecil dari S, saya akan membuktikan bahwa ada cut lain yang lebih besar dari cut tadi. Jadi misalkan B kurang dari S bintang, maka saya akan tunjukkan bahwa ada cut lain, misalkan C, yang lebih besar dari B. Artinya, untuk setiap kali saya ambil saya ambil cut yang di bawah S bintang, maka selalu ada unsur dari S. Artinya S bintang itu adalah batas atas yang paling besar. Ini berarti kalau B kurang dari S bintang, B itu subset tapi tidak sama dengan, ini kurang. Tidak sama dengan S bintang. Maka terdapat key anggota S bintang, tetapi key-nya itu bukan anggota B. Kau bisa bayangkan key anggota S bintang, jadi dia key anggota S bintang, tapi key bukan anggota B. Berarti B-nya dari sini sampai sini, ini B, S bintangnya di sini. Jadi nanti B itu lebih kiri daripada S bintang. Jadi key-nya itu anggota, bukan, key-nya itu terletak antara S bintang dengan B. Selanjutnya berdasarkan definisi dari S bintang, maka karena ini gabungan, maka key itu anggota cut C untuk suatu C anggota S. Oke ya? Akibatnya key-nya itu anggota cut C. Tetapi key-nya bukan anggota B. Akibatnya B-nya itu pasti akan lebih kecil dari C. Cut B itu akan lebih kecil dari C. Jadi ada unsur yang lebih besar dari B. Berapapun cut B yang kamu ambil, maka saya akan selalu bisa menemukan cut lain yang anggota S. Yang lebih besar dari B. Akibatnya S bintangnya ini adalah supremumnya. Oke ya, jadi sudah saya buktikan bahwa kalau saya punya koleksi subhimpunan dari cut, yang terbatas di atas, maka ada batas atas terkecilnya. Batas atas terkecilnya adalah S bintang, yaitu gabungan dari koleksi cut yang tadi. Oke ya, dalam hal ini kita sudah membuktikan bahwa teorema kelengkapan bilangan real. Terima kasih.